Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Orang mengatakan selama 40 hari, atau setiap malam Jumat, atau di momen-momen tertentu tadi, roh itu akan kembali. Kira-kira roh ini ngapain? Sadar, Ustaz? Sadar ya? Sadar. Sehingga malam hari dia melihat sosok itu. Ya. Andai kan dia betul-betul melihat itu. Ketika seseorang wafat, meninggal, itu kan berpisah antara ruh dengan jasad. Nah, jasadnya jelas kemana. Kalau ruhnya itu kemana, Ustaz, setelah orang itu wafat, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa pembahasan masalah ruh ini adalah pembahasan hal yang gaib. Dan kita tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang gaib kecuali berdasarkan dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi ilmu, maksudnya diberi ilmu tentang ruh illa qalilan, kecuali sedikit. Yang dimaksud Allah memberikan ilmu kepada kita tentang ruh yang sedikit itu adalah beberapa keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sehingga kita bisa tahu ruh ini ada di mana, ruh ini bagaimana keadaannya dan seterusnya berdasarkan dalil. Karena seperti ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui jalur nubuwah atau jalur kenabian. Selanjutnya, prinsip berikutnya. Kita perlu memahami bahwa antara orang yang hidup dan orang yang mati, mereka berada di alam yang berbeda. Sehingga yang hidup ada di alam dunia, sementara yang mati ada di alam barzakh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dialog orang yang meninggal dunia ketika dia berharap untuk dikembalikan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ada di surat Al-Mu'minun. Ketika kematian telah datang kepadanya, maka mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Kembalikan kemana? Ke alam dunia. Tujuannya apa? Orang ini mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang belum sempat aku kerjakan, yang kemarin aku tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, kalla, itu tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang muncul dari mulut dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh di sini artinya pemisah. Artinya mereka berada di alam yang berbeda, terpisah dengan keberadaan barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang barzakh di surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. Sehingga la yabghiyan, antara satu air lautan di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri, la yabghiyan, tidak bisa saling bercampur. Maka mereka berada di alam di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan antara orang yang sudah mati ini dengan orang yang hidup dalam kondisi nyata, dalam alam nyata. Karena mereka ada barzakh, sehingga membuat mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Kemudian Ustaz, di masyarakat itu mungkin berkembang ya keyakinan atau mungkin anggapan bahwa roh itu nanti bisa pulang ke rumah setiap mungkin sepekan sekali, setiap malam Jumat, atau mungkin nanti bisa dijemput ketika menjelang bulan Ramadan, nanti dikembalikan lagi, diantar ketika bulan Syawal. Atau mungkin di momen-momen tertentu ruh itu bisa datang, bisa balik lagi ke rumah, mungkin ya masuk rumahnya, ke dapur dan yang lain. Itu gimana, Ustaz? Apa yang bisa dibayangkan ketika ruh itu bisa balik pulang? Orang mengatakan selama 40 hari, atau setiap malam Jumat, atau di momen-momen tertentu tadi, ruh itu akan kembali. Kira-kira ruh ini ngapain? Andaikan keyakinan ini betul, maka ruh ini akan melakukan amal soleh. Karena dia balik ke dunia. Meskipun dalam posisi dia terpisah dari jasadnya. Tapi itu kan nggak mungkin. Orang sudah mati, amalnya terputus. Dan nggak mungkin dia bisa balik lagi ke dunia. Terus ketika dia balik, ngapain dia?
Apakah cuma nongkrong saja, kemudian gentayangan, bahkan menakut-nakuti orang yang hidup? Kalau sampai dalam posisi dia menakut-nakuti orang hidup, kan berarti dia berbuat maksiat, karena bikin kaget orang hidup dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang arwah yang dia menyadari pentingnya menambah amal, bukan pentingnya nambah maksiat. Bisa kita bayangin ya, andaikan roh itu betul-betul datang, nanti dia masuk ke kamar mandi, ada orang mandi nggak pakai busana misalnya, atau dia melihat kejadian-kejadian yang umumnya itu rahasia, nanti justru malah dia kepo atau jadi jasus ya, jadi mata-mata bagi keluarganya. Loh, kok ini istri saya nikah lagi, kok ini suami saya nikah lagi misalnya. La haula wala quwata illa billah. Jadinya ini keyakinan yang nggak benar, sehingga arwah itu tidak kembali. Dan tadi sudah kita bacakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, maka orang ini mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Harapan besar orang yang sudah mati itu adalah bisa balik lagi ke bumi, bisa balik lagi ke dunia. Dan itu tidak mungkin. Betul, dia jasadnya ada di bumi ya, dia balik lagi ke alam dunia itu tidak mungkin, karena dia berada di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Maka keyakinan tadi dia balik di masa 40 hari, dijemput di bulan Ramadan, balik di bulan Syawal, itu semua ini harus ada dasarnya. Anda menyampaikan keyakinan semacam ini, sumbernya mana? Dalilnya apa? Kalau nggak ada, sebaiknya jangan diucapkan. Ustaz, tadi ayatnya kan seperti itu, tapi faktanya beda, Ustaz. Jadi anggota keluarga itu memang dia lihat bapaknya datang, Ustaz. Kemudian si istri ditinggal suami, dan itu datang suaminya, ketemu, mungkin bisa ngobrol dan yang lain. Ini kan artinya fakta itu ada, Ustaz. Nyata di masyarakat itu muncul gitu loh. Orang yang sudah meninggal datang, balik lagi. Kira-kira kalau seperti ini gimana, Ustaz? Jadi yang datang itu siapa sebenarnya, Ustaz? Kalau memang ruhnya tadi nggak bisa balik gitu, Ustaz. Dia cerita dalam kejadian sadar atau ketika tidur? Sadar, Ustaz? Sadar ya. Sadar. Sehingga malam hari dia melihat sosok itu. Ya. Andaikan dia betul-betul melihat itu, di malam hari dia melihat sosok itu, ada sosok yang sama seperti wajah suaminya, wajah bapaknya, wajah ibunya, atau siapapun, maka kemungkinan terbesar itu adalah jin yang berubah wujud, menampakkan diri sebagaimana sosok orang yang sudah meninggal. Dan jin punya kemampuan itu. Sehingga dalam hal ini, ketika dia melihat penampakan seperti itu, sadari bahwasanya itu jin. Karena tidak mungkin arwah bisa kembali pulang. Atau kemungkinan yang kedua, jika memang itu ada di alam nyata, waktu malam hari dia bangun, ngambil air, ternyata lihat sosok itu. Kemungkinan yang kedua adalah itu halusinasi. Dia berhalusinasi. Karena mungkin saking rindunya dia kepada suaminya, sampai dia berhalusinasi, tiba-tiba seolah-olah dia melihat suaminya. Hakikatnya itu nggak ada. Karena itu hanya sebatas halu ya. Saya yakin siapapun yang pernah mengalami seperti itu, ada dua kemungkinan ini. Kalau kemudian dia yakin, enggak, saya tidak berhalusinasi, saya betul-betul lihat sosok itu, dan dia bergerak misalnya, dia bicara dengan saya. Baik, kalau memang demikian, yang terjadi itu jin. Jin yang berubah wujud, kemudian menampakkan diri sebagaimana wajah orang tuanya, atau wajah suaminya, atau yang lainnya. Kalau misalkan ngelihatnya, Ustaz ya, itu di mimpi gitu, jadi nggak dalam posisi sadar, dari posisi tidur, dari mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, kalau itu gimana kasusnya, Ustaz? Kalau di mimpi ini kasus berbeda, karena alam mimpi berbeda dengan alam dunia. Sehingga ketika kita mimpi, kadang kita melihat kejadian yang luar biasa. Allah tampakkan itu. Maka dalam kondisi mimpi terkadang orang itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang mungkin nggak arwah orang yang hidup bertemu dengan arwah orang yang mati dalam mimpi? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Az-Zumar, Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah lah zat yang yatawaffal anfusa hina mautiha, yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga orang yang tidur, hakikatnya dia melakukan wafat, atau dia mengalami wafat sesaat. Arwahnya dicabut oleh Allah tapi sesaat, kemudian nanti dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan al-wafat wafatan,
Wafat itu ada dua, wafatus sughra dan wafat al-kubra. Wafat besar dan wafat kecil. Kalau wafat besar adalah ketika arwah dicabut nggak balik, orangnya mati. Sedangkan al-wafatus sughra, wafat kecil, kejadiannya adalah ada orang yang diwafatkan oleh Allah ketika dia tidur. Kita semuanya saat tidur diwafatkan oleh Allah sesaat. Maka doa Nabi SAW ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita setelah Dia mewafatkan kita. Sehingga yang dimaksud di sini mati kecil, yaitu wafat ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Lalu Allah tahan arwah yang telah Allah tetapkan untuk mati, sehingga nggak balik lagi ke jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian Allah lepaskan arwah-arwah yang lain sehingga dia bisa balik lagi ke jasadnya ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, yaitu sampai berakhir usianya. Baik. Dan ayat ini ada di surat Az-Zumar. Ada tafsir yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas pernah menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, Inna arwahal ahya wa arwahal amwat. Sesungguhnya ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah mati, taltaqi fil manam. Mereka bisa ketemu di alam mimpi. Ala masya Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan arwah orang yang hidup, sementara arwah orang yang sudah mati ditahan oleh Allah. Perhatikan, ini terjadi di alam mimpi, bukan di alam nyata ya. Sehingga posisi orang yang hidup ini melihat arwah orang yang sudah mati di alam mimpi. Dan itu tafsir Ibnu Abbas yang dikutip oleh Al-Qurtubi, kemudian juga Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir dan yang lainnya. Tayyib. Kemudian ada juga kejadian yang dialami oleh seorang sahabat yang beliau meninggal ketika peristiwa perang Yamamah, dan waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sahabat itu bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais meninggal pada peristiwa perang Yamamah. Dan pada waktu beliau meninggal dunia, baju besi beliau itu dicuri orang, diambil oleh salah satu pasukan kaum muslimin, lalu disembunyikan. Dan karena perang dulu kan butuh waktu yang lama, akhirnya mereka membuat tenda. Lalu si orang yang ngambil baju besinya Thabit ini, dia mendirikan tenda di paling ujung. Kemudian ada salah satu di antara pasukan yang bermimpi. Dalam mimpinya dia ketemu Thabit bin Qais. Lalu disampaikan, wahai tolong selamatkan baju besiku. Dia dibawa oleh si A, dan si A ini berada di tenda paling ujung. Kamu silahkan lapor kepada Khalid bin Walid. Akhirnya seorang mukmin ini yang bermimpi melihat Thabit bin Qais dan pesan yang disampaikan oleh Thabit bin Qais, beliau pun kemudian melaporkan kepada Khalid bin Walid, dan kemudian diperiksa ke tenda yang paling ujung. Betul sesuai persis yang tadi disampaikan oleh Thabit bin Qais. Tanda-tandanya, ciri-cirinya itu disimpan di kotak seperti ini, disampaikan dengan detail. Dan akhirnya baju besi itu diambil. Nah, dan kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena peristiwa perang Yamamah yang waktu itu melawan Musailamah Al-Kadzdzab di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar mengizinkan pelaksanaan wasiat yang disampaikan oleh Thabit bin Qais. Akhirnya para sahabat mengatakan, tidak ada wasiat yang ditunaikan padahal orang yang sudah meninggal selain wasiatnya Thabit. Karena biasanya wasiat kan disampaikan ketika masih hidup, tapi Thabit menyampaikan wasiat ketika dia meninggal. Dalam bentuk dia dipertemukan oleh Allah arwahnya dengan arwah seorang mukmin yang tidur ketika itu. Dan peristiwa ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan ma'ruf di kalangan para ulama tentang kisah baju besinya Thabit bin Qais yang dicuri oleh salah satu pasukan. Sehingga ini dalil bahwasanya arwah orang yang masih hidup ketika mimpi memungkinkan untuk bertemu dengan arwah orang yang sudah meninggal. Baik Ustaz, yang juga banyak mungkin di masyarakat itu adalah keyakinan tentang pemakaman jenazah Ustaz. Kalau nanti kain kafan itu nggak dibuka ikatannya, nanti dia jadinya jadi pocong katanya gitu Ustaz. Dan jadi gentayangan. Jadi berarti kayak ninggal nggak jadi ngelewati alam barzah, dia masih terikat di dunia gara-gara ikatan-ikatan kafannya itu nggak dilepas. Itu gimana Ustaz? Keyakinan seperti ini nggak benar ya. Karena sekali lagi, nggak mungkin orang yang sudah mati bisa balik ke alam dunia. Dan kalaupun dia balik,
pasti yang dia lakukan adalah beramal soleh, berusaha untuk memperbaiki dirinya, bukan malah menakut-nakuti orang. Dan kita tahu yang namanya pocong itu kerjaannya apa? Setan. Nakut-nakuti. Ya. Dan itu justru membawa dosa dia, menambah dosa bagi dia, menambahi dosa untuk dia. Kenapa? Karena dia membuat kaget orang, membuat orang jadi takut dan seterusnya. Dan jelas ini adalah jin yang berubah wujud jadi rupa seperti pocong. Kenapa kok rupanya pocong, Pak? Karena itu kondisi terakhir yang dilihat orang ketika ada orang mati. Maka seolah-olah itu adalah orang yang hidup. Padahal nggak benar ya. Sehingga kalaupun ada orang yang, Pak, terekam kamera, betul-betul rupanya bentuknya pocong, Pak, lompat-lompat seperti itu, nakut-nakuti orang. Kalaupun andekan benar itu pocong, itu adalah jin yang berubah wujud, bukan orang mati balik. Karena kalau orang mati balik seperti tadi, dia pasti akan beramal soleh, bukan malah berbuat maksiat seperti ini. Dan anggapan bahwasanya ketika tidak dilepas tali pocongnya, maka dia akan gentayangan, kemudian dia akan apalagi nakut-nakuti orang. Ini nggak benar. Meskipun dianjurkan ketika orang meletakkan jenazah di kuburan agar talinya dilepas. Dan Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau mengiringi jenazah, sementara yang di dalam adalah anaknya, beliau memerintahkan kepada anaknya, lepas, halli, lepas. Akhirnya semuanya dilepas. Tapi dilepas bukan berarti dilucuti. Udah dilepas gitu aja. Jadi fungsi tali ini apa? Fungsi tali ini adalah untuk memastikan bahwa kain ini biar tidak lepas ketika dibawa dari rumah sampai ke makam. Maka dia dikasih tali. Tapi nggak ada kaitannya dengan kondisi dia di akhirat atau kondisi dia nanti masih tergantung di dunia. Karena tali ini bukan mengikat dia dengan hubungan dengan kehidupan dunia. Bukan pengikat itu, sama sekali nggak ada hubungannya. Cuman sunnahnya itu dilepas. Ustaz, sebenarnya tadi kita bahas ruh dan yang lainnya. Pembahasan semacam ini itu penting nggak sih Ustaz, sebenarnya? Atau ada sih pembahasan lain yang lebih penting? Atau gimana batasannya Ustaz? Sehingga supaya masyarakat itu bisa memposisikan diri menggunakan waktu yang lebih sesuai gitu ya. Kira-kira seperti apa Ustaz? Supaya tidak kepo dengan ruh atau yang lainnya. Baik, kalaupun Anda kepo dengan ruh ya, batasannya satu, jangan sampai berbicara masalah gaib dengan logika, dengan perasaan, atau dengan katanya-katanya. Karena semua ini adalah rajman bil gaib, menebak-nebak hal yang gaib, dan itu perbuatan yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Nah, kalaupun kau tahu yang sedikit ini, tidak masalah, tapi harus berdasarkan dalil. Begitu? Dan dalam posisi ini, kalaupun tahu, sadari bahwasanya jangan mencari yang kita nggak tahu. Karena misalnya, ruh itu ketemu di mana, kemudian balik dan gentayangan dan seterusnya. Andai kan kita nggak tahu, itu tidak akan mengurangi iman kita. Yang lebih penting, kita kalau bicara masalah prioritas, yang lebih penting adalah kita fokus dalam masalah amal. Ini orang yang sudah meninggal. Mereka butuh untuk didoakan. Mereka butuh untuk dimintakan ampunan. Mereka butuh untuk diapain lagi? Diberi hadiah amal, misalnya diberi hadiah amal sedekah. Sehingga akan lebih penting ketika keluarga lebih fokus pada masalah seperti ini. Orang tua saya sudah meninggal. Dan beliau dulu belum sempat sedekah banyak, maka anaknya sedekah atas nama orang tua dalam jumlah yang besar. Ini wakaf atas nama bapak, ini kurban atas nama bapak, dan seterusnya. Dengan cara demikian, maka dia melakukan tindakan yang lebih bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi mayit. Dan Anda bisa lakukan amalan-amalan yang ulama sepakat pahalanya bisa sampai ketika dihadiahkan kepada mayit. Karena dalam hal ini ada rincian ya. Seperti apakah bacaan Quran itu bisa sampai atau tidak, ulama beda pendapat. Tapi kalau sedekah, ulama sepakat bisa. Karena ada dalilnya. Kemudian mempuasakan orang yang punya utang, bisa. Menghajikan orang yang sudah mati, bisa. Berarti termasuk juga mengumrohkan. Dan beberapa amal yang lainnya yang bisa dihadiahkan atas nama mayit. Maka Anda bisa lakukan itu sehingga memberikan manfaat bagi mayit.